dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, malaikat menampakkan diri kepada Musa dalam sebuah kebakaran dari semak-semak yang terbakar. Semak duri yang terbakar tetapi tidak kobong. Ya, semak duri yang berapi tetapi tidak kebakar. Nah, Musa itu dia sudah berpuluh tahun menjadi gembala. Ya, seluruhnya sih dia 40 tahun menjadi gembala. Saudara, adakah anak-anak muda atau anak-anak tua yang mempunyai cita-cita menjadi tukang angon 40 tahun? Ya, enggak, aku tidak mau. Hidup terus di hutan, di pinggir hutan, di padang rumput, di sawah. Saudara, Musa 40 tahun menjadi gembala. Saudara yang kekasih, pada salah satu momentum dalam penggembalaannya, di kejauhan dia melihat satu keanehan. Saudara, tahukah saudara, di daerah sepanas itu, ya saudara, di daerah Mesopotamia dan Kanaan, saudara, daerah panas itu memang menurut para ahli, kadang-kadang semak itu terbakar, saudara. Karena cuaca itu saking panasnya. Dan tidak turun hujan. Sehingga gesekan ranting-ranting yang kering, gesek gitu aja. Atau gesek kena batu, keluar percikan api. Percikan api. Dan kemudian, bel. Jadi biasa di daerah sana, itu semak bisa kebakar sendiri. Saudara, rumput-rumput lalang yang tinggi bisa kebakar. Itu bukan sesuatu hal yang ajaib, bukan sesuatu hal yang aneh. Tetapi kali ini Musa yang sudah pengalaman melihat keadaan alam bahwa biasa semak terbakar, kali ini dia melihat terbakarnya aneh. Jadi ini semak, ini apa? Ini apa? Ya, saya bilang ini semak belukar. Ini terbakar tetapi tidak kobong. Jadi masih utuh batang-batangnya, daunnya, ya durinya. Aneh. Tidak ada suara peletak, peletok, peletak, peletok. Tidak ada. Saudara, kebakar ini diliputi api tapi tidak terbakar. Hijaunya masih kelihatan. Merahnya masih kelihatan. Saudara, ini yang seumur hidup, jelang 80 tahun umur Musa pada waktu itu, dia tidak pernah ngalamin. Kalau namanya terbakar itu sudah biasa. Dan semuanya terbakar, baunya sangit, terus sebentar mati sendiri. Karena sudah habis terbakar. Ini tidak. Dari kejauhan dia melihat dan dia mendekat. Aneh, tidak kebakar. Tapi apinya besar. Saudara yang kekasih, cara Tuhan memanggil seseorang sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Tuhan memanggil dengan cara-cara yang ada di sekitarnya dia. Dengan hal-hal, dengan materi-materi, dengan persoalan-persoalan, dengan semua keadaan rutinitas sehari-hari kita orang. Kiranya kita peka. Katakan, seharusnya saya peka. Bahwa Tuhan sering memanggil saya dengan keadaan di sekitar saya yang biasa, yang remeh-temeh. Bila saya peka dari panggilan Tuhan, akan terjadi mujizat dahsyat. Amin. Itu sebab di sini kita melihat Musa, dia sangat tertarik. Dia sudah melihat puluhan kali macam demikian, tapi kali ini tidak terbakar dan apinya tetap. Katakan, bila Tuhan memanggil saya untuk bertobat, Tuhan memanggil dengan apinya. Ya saudara, apa apinya? Satu, apinya adalah kekudusan. Dua, apinya adalah semangat. Tiga, apinya adalah firman. Yeremia mengatakan bahwa firmanku seperti api yang membakar. Saudara. Nah, Tuhan memanggil Musa untuk meninggalkan kambing dombanya.
Dan sekarang berganti tidak menggembalakan hewan, tetapi menggembalakan umat Israel. Saudara, dengan cara yang biasa. Bukan dengan tiba-tiba api dari sorga. Ya saudara, datang. Tidak. Tetapi dengan hal yang lumrah. Musa tertarik. Semua katakan, kiranya saya mudah tertarik dengan perkara-perkara yang dibikin oleh Allah. Perkara-perkara yang sepele, tetapi yang mengundang hati saya. Kiranya saya lebih tertarik dengan hal tersebut daripada hal-hal yang besar. Perkara-perkara gemerlap di dalam dunia dan dosa. Saya harus lebih memilih perkara sepele yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Amin. Saudara, seringkali hal yang Tuhan ingin saya mengagumi Dia, datang kepadanya, saya tidak mau. Saya tolak. Karena ini tidak ada nilai duitnya, tidak ada nilai ekonomisnya, tidak ada nilai popularitasnya, tidak ada nilai fun-nya dan enjoy-nya. Saya lebih memilih hal duniawi. Kalau ini jelas menyenangkan, ini jelas untungnya banyak, besar. Saudara yang kekasih, sehingga Tuhan itu mau pakai cara yang lebih mengerikan untuk memanggil kita orang. Kenalah kita musibah, kenalah kita ini, kenalah kita itu. Musa memberi pelajaran yang istimewa. Tidak. Hal yang sepele. Tapi ini aku tahu dari Tuhan. Maka datanglah dia. Datanglah dia. Dan ketika dia mendekat, semakin dekat semakin dia heran. Sampai pada satu jarak ada suara dari tengah-tengah api. Musa, copot sandalmu. Karena tanah di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Dan tempat ini adalah tempat yang kudus. Wow. Hampir dia terpelanting ke belakang. Dan dia surut ke belakang. Dan dia segera mencopot sandalnya. Dan dia sujud. Dia cepat menangkap. Cepat belajar. Cepat mengakui. Cepat menerima. Semua yang dari Tuhan. Musa cepat menerima. Apakah Anda dan saya juga demikian? Sehingga Tuhan tidak usah bersusah payah untuk menyatakan rencananya pada orang ini. Orang ini begitu mudah belajar, begitu mudah menerima. Seringkali Tuhan memaksa saya dan Anda untuk menerima dan mengalami hal-hal yang sangat berat dalam hidup kita. Yang memakan ongkos dan biaya yang tinggi dan mahal. Yang membuat diri kita ini ada pada ujung jurang. Jadi seperti Musa. Bagaimana Tuhan mau memberi kepada saya, kepada saudara. Dengan mudah. Kalau dia mau memberi kepada saya, sulit banget. Karena si Timothy Roy ini keras hatinya. Gimana aku membuat baik dia, kata Tuhan. Saudara yang kekasih, jadilah orang yang simple, yang sederhana. Di mata Tuhan. Supaya dia seringkali membanjiri saudara. Memberi kiriman kepada saudara. Banyak perkara mujizat. Saya sangat bersyukur dengan kerendahan hati orang ini. Walau dia hampir 80 tahun umurnya. Tua lu saudara. Tua banget. Dia begitu mudah belajar. Dia tahu. Lalu ada suara. Dia cepat copot kasutnya dia. Dia cepat sujud menyembah. Dan dia berkata, ya Tuhan Allah. Lalu Tuhan berfirman. Memberi tugas kepada dia. Sangat mudah. Kayak sudah dilatih berkali-kali. Umpamanya drama itu mulus banget. Kita membacanya senang dan enak. Kita menyaksikannya juga enak sekali. Kalau umpamanya itu satu sandiwara. Musa mempersembahkan hidupnya. Biarkan semua orang takjub kepada saudara.
Karena engkau mudah mengalami perbuatan Allah. Seringkali orang heran, bukan takjub, tapi heran dan surprise kepada saya. Heran. Tuhan Allahnya tidak melakukan sesuatu kepada Pak Timothy. Ya, kenapa Pak Timothy ini sulit sekali? Allah tidak bisa menjamah dia. Orang herannya karena saya keras kepala. Karena saya besar kepala. Coba belajar kepada Musa. Mudah sekali. Melihat api. Tapi tidak terbakar. Oh, dia tidak lari minta bantuan. Mungkin kalau kita orang lari minta bantuan langsung ke kampung. Hei, aneh, ada jin. Di semak-semak itu ada jinnya. Ada setannya. Ayo tolong bantu. Dia tidak. Dia tahu. Pasti Tuhan akan berbicara kepada aku. Kenapa aku tertarik? Kenapa dia menarik aku? Bisa bayangkan? Kalau Musa tidak mendekat, malah lari. Saya tidak bisa bayangkan. Tuhan mau cari siapa lagi? Tuhan cuma tahu dari surga cuma ada satu orang M-U-S-A. Siapa? Musa. Itu sebab begitu mudah Tuhan memilih Musa menjadi orang yang dia utus penuh kuasanya. Kemudahan akan Tuhan beri kepada saya dan kepada saudara. Bila kita mudah ketemu Tuhan. Kalau saya dan saudara susah ketemu Tuhan. Tuhan susah memberi kepada kita. Semua tergantung kemudahan saudara. Kemudahan saudara kepada dia. Saudara yang kasih saya kasih tahu kepada saudara. Apakah saya dan saudara ini tidak termasuk orang yang seperti Musa? Oh, Musa mudah sekali. Ya, dia tidak usah pakai tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, saya mau datang ke situ. Ini api menakutkan. Tolong Tuhan, padamkan dulu. Saya mau datang ke sana. Atau dari jarak jauh. Tuhan, saya tahu itu engkau Tuhan, tapi saya takut apinya itu loh, Tuhan gede banget. Tolong dikecilin sedikit Tuhan. Enggak. Dia datang. Karena dia tahu ini panggilan buat dia. Semua katakan, semudah saya dipanggil Tuhan, sedemikian mudahlah Tuhan memberi kepada saya. Amin. Jadi para kekasih, peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Satu orang taat dipakai Tuhan. 2,5 juta orang selamat. Amin. Besar loh nilainya. Ketaatan seseorang untuk dipanggil oleh Tuhan. Untuk menghampakan dirinya. Untuk membuang segala cita-citanya. Itu hasilnya besar sekali. Tuhan mengubah sejarah Musa dari menggembalakan kambing dan domba menjadi penggembala manusia. Saudara, bahkan setiap apapun yang diinginkan oleh Firaun, dia mematahkannya. Dia bisa memerintah seorang raja yang besar, yaitu Firaun. Lihat, bila saudara dan saya mudah dipanggil oleh Tuhan, mudah memperhambakan diri kepada Tuhan, mudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, engkau akan dipercayai banyak hal besar dalam hidupmu. It is depend to every person which is in his heart or her heart. Is he or she willingly give and surrender every prestige and every working of the evil spirit in her heart, in her mind, in his heart, in his mind, to refuse God. Banyak kali iblis membisiki kita, jangan, tidak usah datang, kamu tidak usah, nanti kamu cilaka loh malah. Nanti kamu habis semuanya, kamu akan dipakai oleh Tuhan, kamu tidak bisa kerja, kamu tidak bisa senang-senang dalam dosa, kamu tidak bisa bercampur lagi, berkumpul dengan kami semua dalam pergaulan yang bebas ini. Saudara, if you refuse to surrender your life,
if you refuse to easily come to Jesus Christ and to receive all His power and all His mission in your life, if you refuse, then He also will refuse you to bless you and to taking care of you and to save you with your whole family, your future as well. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Semua katakan kemudahan saya, kesederhanaan saya untuk mau dipakai Tuhan akan mengakibatkan membuahkan hasil dahsyat bagi banyak orang. Amin. Sekarang ini saya dan saudara, kita hanya memikirkan asal aku tidak kena COVID, asal aku bisa menutup kekuranganku di masa pandemi ini, asal aku bisa cukup dengan mujizat Tuhan saben bulan, padahal hasilku sedikit sekali di masa COVID ini. Kalau aku mendapatkan mujizat bagi keluargaku, aku sudah sangat matur nuwun kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, engkau jangan cepat ya pikirannya. Justru di saat yang sulit, Tuhan mau memakai Anda supaya Anda menjadi channel Tuhan yang besar. Katakan, supaya saya menjadi saluran Tuhan yang besar bagi banyak orang di masa yang sulit ini. Itu sebab saya mempersembahkan hidup saya, keberadaan saya, ketulusan hati saya, kemudahan saya untuk Tuhan. Saudara, jangan hanya asal engkau bisa survive rumah tanggamu dengan keuanganmu. Wah, Tuhan membuat mujizat loh dalam keluarga saya. Sudah cukuplah kalau rumah tangga saya mengalami mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan. Puji Tuhan. Tuhan bilang, anakku, aku mau pakai kamu seperti Musa. Nanti aku akan memimpin kamu. Aku akan menjadi malaikat di depan kamu. Tetapi nomor 1, kamu harus belajar rendah hati dan hatinya simple, tidak macam-macam kepadaku. Kalau engkau bisa, aku akan pakai kamu luar biasa. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Ya Bapa yang baik, kuduskan dan layakkan hamba, supaya engkau pakai hidup hamba. Justru di saat dunia sekitar dalam keadaan yang berat, justru dalam rumah tangga hamba dalam keadaan berat, pakailah hidup hamba menjadi saluran berkat, menjadi pemberita firman, memberitakan keselamatan kepada orang-orang lain. Maka hidup keluarga hamba akan luar biasa. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran panggilan Musa akan terjadi pada kami 100%. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya panjang sekali soal ini. Tapi saya tahu di masa COVID yang sulit, Tuhan bisa menghamburkan berkat-Nya limpah, mengalir dalam hidup saudara. Itu sebab kita belajar gimana caranya itu berkat bisa mengalir memenuhi kehidupanku. Saudara yang kekasih, Tuhan sedang memilih orang. Katakan, dan sayalah orangnya. Salah satunya yang mau dipakainya. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab dalam pasal 23 kitab yang sama, ayat 20 sampai 23, kita melihat malaikat istimewa ini pun berkuasa untuk mengampuni dan tidak mengampuni. Sebab Tuhan berkata dalam ayat tadi, ya saudara, Musa dia mengatakan perkataan firman ini. Di dalam ayat yang ke-21, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu, teruskan, tidak akan diampuninya. Sebab apa? Sebab namaku ada
di dalam malaikat ini. Malaikat ini istimewa. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menahan tidak diampuni. Karena malaikat ini ada nama Tuhan Yesus Kristus yang belum patut disebut pada perjanjian lama. Jadi nama yang sangat mulia ini belum patut disebut di perjanjian lama. Bahkan kepada orang sekaliber Musa, Abraham yang dahsyat dan luar biasa, nggak patut. Sudah. Di hadapan Henokh dalam kitab Kejadian yang hidupnya tulus, begitu tulus dan baiknya, Tuhan mengangkat dia hidup-hidupan dan tidak ada kematian pada dia. Dia tidak mati, tidak dikubur, tapi Tuhan mengangkat dia hidup-hidupan. Justru kok sekarang Tuhan dalam perjanjian lama memberi dengan obral nama Yesus kepada saya dan kepada Anda. Dan kita masih mau percaya, kita masih mau yakin pada nama-nama dan hal-hal yang lain. Engkau sangat bodoh. Tidak ada kata lebih mulia daripada bodoh. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak menerima dia segenap hatimu, engkau lebih dari orang bodoh. Karena di perjanjian lama pun orang sekaliber Henokh, orang sekaliber Musa, Abraham, dan semua nabi-nabi besar, orang-orang kudus, tidak ada yang tahu namanya. Tidak ada loh yang tahu, saudara. Belum pernah ada diterbitkan nubuatan akan bernama Tuhan Yesus Kristus. Belum pernah ada. Namanya masih pakai simbolik. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 akan lahir seorang putra yang namanya adalah Ajaib. Terus Bapa yang kekal. Terus Raja Damai. Terus ya saudara, itu nama-nama yang simbolik saja. Tuhan memberikan nama-nama saja yang simbolik, tidak secara eksplisit. Tidak ada satupun ayat perjanjian lama, sekian ribu ayat menampilkan Yesus. Semua katakan, berarti saya hidup sekarang luar biasa. Saya tidak boleh kehilangan menerima khasiat dari nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab Tuhan ingin memberi kepada saya dan kepada Anda segala anugerah bila mana, katakan bila mana, seluruh hidup saya, tubuh, jiwa dan roh saya serahkan kepada Yesus mulai saat ini. Amin. Saya akan tutup di sini, saudara. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan. Jadi para kekasih, itu tadi dua fungsi ya. Dan saya ingin mengajak saudara keistimewaan ayat 22. Dalam Keluaran 23 ayat 22 tadi sudah saya singgung. Pantangan yang tidak boleh dilanggar terhadap malaikat Tuhan yang dahsyat ini. Ya, disebutkan ada pantangannya. Yang pertama, supaya kamu taat dan mendengar perintahnya dan jangan melanggar. Itu Tuhan katakan ayat 22 kepada malaikat ini. Loh, malaikat mana yang ditinggikan oleh Allah Bapa dengan posisi kemuliaan begitu dahsyat kalau bukan Yesus? Tidak ada. Jadi karena ini adalah Yesus yang nanti pada perjanjian baru akan turun mengejawantah, mempersonifikasikan dirinya menjadi manusia yang lahir di kandang di Bethlehem, saudara, maka ini malaikat luar biasa. Musa berkata, melalui Musa Tuhan berfirman, hati-hati, jangan sampai kamu melanggar dia, jangan sampai kamu kurang ajar sama dia, jangan sampai kamu bandel sama dia. Karena ketahuilah dosamu tidak akan diampuni. Loh,
Adakah malaikat sehebat ini? Tidak ada. Cuma karena perjanjian lama disamarkan. Supaya rencana Allah itu memang memberi kedahsyatan pada perjanjian baru. Jadi saudara dan saya, saudara merasa terhormat apa tidak? Tersanjung apa tidak? Tersanjung dan terhormat. Karena kita di perjanjian baru. Perjanjian lama ini cuma simbolik saja. Disamarkan saja. Perjanjian baru terang-terangan dibuka. Jadi kalau saudara mempunyai kuasa nama Yesus, engkau pasti menjadi dan membuat mujizat. Kedua, larangan pantangannya apa? Jangan berani loh kepadanya. Kamu punya dosa tidak akan diampuni. Siapa yang bisa kayak begitu? Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa dan yang tidak akan mengampuni dosa. Hanya Yesus. Jadi malaikat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, orang yang melekat di hati Allah pasti beruntung. So, lekatkan hatimu di hati Allah. Now, sekarang, jangan buang tempo, jangan buang waktu. Hidup ini singkat. Dalam bahasa peribahasa Latin, vita brevis. Vita itu hidup, brevis itu singkat. Saudara, sesingkat apa? Persis kata brevis ini seperti dalam surat Yakobus katakan bahwa hidup ini seperti uap. Bukan seperti asap. Asap itu lama dilihat. Tetapi seperti uap. Ya, hidupmu itu brevis banget. Brevis dalam bahasa Latin ini adalah ungkapan untuk uap. Jadi vita brevis itu adalah hidupmu pendek sekali kayak uap. Sekarang eksis, sebentar lagi hilang. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, lekatkan hati kita dengan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau, engkau mendapat keuntungan yang dahsyat. Mari kita akan tutup dengan sebuah ayat dari Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Tentang menunggu Tuhan. Katakan, saya harus menanti-nantikan Tuhan Yesus, Sang Malaikat Agung yang dahsyat. Ya, katakan, saya tidak boleh menunggu dari dunia dan orang. Saya hanya boleh menantikan dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan baca Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin.